Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa akrimna bi nuril fahmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Hadirin sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Segala puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga kita selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, baik bahaya dan musibah di dunia ini dan terlebih lagi bahaya dan musibah di yaumul qiyamah kelak. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di surat Al-Ikhlas. Kemarin kita sudah bahas sababun nuzul sebagaimana dikutip oleh Al-Mawardi dalam kitab An-Nukatul Uyun. Jazakallahu khair. Surat ini dinamai dengan Al-Ikhlas, padahal tidak ada kata Al-Ikhlas. Di sini kata Al-Mawardi dikarenakan tiga sebab. Li'anna fi qira'atiha khalasan min azabillah. Barang siapa yang membaca surat ini, maka Allah akan jauhkan dia dari siksa neraka. Membaca surat Al-Ikhlas, maka surat ini disebut dengan Al-Ikhlas karena dia bermakna khalasan min azabillah, ya, penyelamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka disebut Al-Ikhlas. Kita ceritakan kemarin ada salah seorang sahabat yang setiap kali dia mengimami sholat, selesai Al-Fatihah dia selalu baca surat Al-Ikhlas, tapi habis Al-Ikhlas nggak langsung ruku, melainkan lanjut ke surat berikutnya. Sehingga jamaah banyak yang merasa di PHP-in gitu. Kirain udah walam yakullahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Kok enggak ini baca surat yang lain gitu. Akhirnya banyak yang pada protes. Ente kalau baca Al-Ikhlas, Al-Ikhlas aja. Kalau baca yang lain aja gitu. Jangan dua-duanya gitu. Ketika enggak, saya bacanya begitu. Kalau enggak mau saya jadi imam, yaudah cari yang lain. Nah, kebetulan hanya dia yang bacanya bagus. Karena dia bacanya yang paling bagus, paling benar, ya enggak ada pilihan. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya datang ke situ, maka mereka mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasul, nih imam kita ini punya masalah. Apa masalahnya? Diceritakan bla 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 bla. Rasul tanya, bener nggak? Bener ya Rasul. Kenapa kau lakukan itu? Apa jawab dia? Inni uhibbuha. Karena saya cinta terhadap surat Al-Ikhlas. Maka kata Rasulullah, inna hubbaka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadap surat Al-Ikhlas itu yang akan menyebabkan engkau masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, dahsyat luar biasa. Jadi kalau ada imam bacaannya kulhu lagi, itu jangan seuzon dulu. Boleh jadi karena dia cinta. Tak boleh jadi emang itu doang yang dihafal ya. Karena kulhu memang surat favorit. Apapun sholatnya, kulhu bacaannya. Taraweh, witir, tahajud, sholat hajat, sholat duha, ya itu tuh yang kita baca. Dan gak masalah juga ya. Baik. Yang kedua, li'anna fiha ikhlasan lillah min kulli aibin wa min kulli syarikin wa waladin. Kata Abdullah bin Mubarak, karena dalam surat ini itu betul-betul memurnikan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Maka di surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas. Yang ketiga, karena dalam surat ini tidak ada perintah dan larangan. Enggak ada cerita tentang azab, siksa, hari kiamat, enggak ada. Semuanya dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu hanya ngomongin Allah tok, murni.
maka disebut dengan al-ikhlas. Nah, jadi meskipun tidak ada kata al-ikhlas dalam surat ini, tapi surat ini disebut dengan al-ikhlas. Nah, ulama guru-guru kita itu selalu mengatakan ikhlas itu seperti surat al-ikhlas gitu. Enggak ada tapi ada gitu. Tidak disebut tapi ada. Jadi kalau masih disebut ikhlas, menandakan dia belum ikhlas. Gimana nih ikhlas nih? Ikhlas saya mah, itu belum ikhlas. Karena masih disebut. Baik, ini sudah kita bahas kemarin. Ayat pertama, qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah itu Maha Esa. Ini ahlul kalam panjang sekali. Apakah huwa itu termasuk salah satu nama Allah atau tidak? Sehingga bolehkah berzikir hanya menyebut huwa? Boleh atau tidak? Ini panjang sekali perdebatannya. Sebagian ulama mengatakan tidak. Jadi huwa ini itu hanya isim dhamir, kata ganti. Dia bukan nama lain dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi mengatakan ya dia nama Allah. Maka ada yang berzikir Allah 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 Allah. Nanti ada yang hu. Hu itu bukan hu ini tapi huwa ini maksudnya. Itu perdebatan yang sangat panjang, saya kira tidak perlu kita bahas. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menegaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada orang kafir yang bertanya tentang Allah itu seperti apa, terbuat dari apa. Mereka mengatakan kami punya Tuhan 360 aja, itu masalah kita belum selesai. Padahal Tuhannya ada 360. Ente Muhammad datang membawa Tuhan cuma satu untuk menyelesaikan semua permasalahan kita. Gimana ceritanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah huwallahu ahad, dialah Allah yang ahad, esa, tunggal. Sudah kita bahas kemarin perbedaan ahad dengan wahid. Kalau wahid ada 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau ahad itu tunggal. Tidak ada sebelumnya dan tidak ada setelahnya. Disebut dengan ahad. Baik. Ini juga kita jelaskan seandainya di jagat raya ini ada Tuhan selain Allah, itu terjadi kekacauan karena masing-masing Tuhan ingin melegitimasi kekuasaannya. Jadi kalau ada 2 Tuhan, yang satu Tuhan dia akan punya kehendak dan Tuhan yang satu lagi akan punya kehendak yang berbeda. Sehingga Tuhan dengan Tuhan itu sama-sama bisa terjadi perebutan pengaruh kekuasaan. Dan itu terjadi dalam dongeng-dongeng masyarakat kaum paganisme itu. Tuhan ini bertengkar dengan Tuhan ini, nanti penguasa laut bertengkar dengan penguasa tanah, Tuhan macam-macam. Ya. Itu pasti. Maka kata Allah, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Seandainya di jagat raya ini ada Tuhan selain Allah, rusak pasti. Kata Tuhan yang satu, turunkan hujan di Puri. Kata yang lain, gak usah, Puri udah kebanyakan air, turunnya di sini aja Sari Mulia. Pasti kacau gitu. Maka tidak mungkin Tuhan lebih dari satu. Tuhan itu mesti satu kekuasaan. Baik. Ayat kedua, Allahus Samad. Kata as-samad ini diambil dari kata samada. Samada itu artinya ini keras dan padat. Itu makna samad. Kenapa diterjemahkan jadi tempat bergantung? Padahal as-samad itu untuk batu kolar istilahnya, batu yang keras itu disebut dengan samad. Jadi kalau ada batu, kalau disiram air itu jatuh mengalir, tidak meresap masuk ke dalam. Itu disebut dengan samad. Tapi kalau bata ini atau herbal namanya. Itu kan kalau kita siram, air itu akan masuk dia, merembes. Itu enggak samad namanya. Tapi kalau batu hitam itu yang biasa di sungai itu, yang besar itu, kalau kita siramkan air itu tidak masuk ke dalam dia. Jatuh ke bawah. Itulah makna samad aslinya. Kenapa dijadikan tempat bergantung? Karena as-samad itu maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki celah dan rongga. Beda dengan kita manusia. Manusia ini ada pori-pori, ada hidung, ada lubang
mata ini, ya, mulut, mohon maaf, dubur dan kubul itu lubang-lubang yang ada di tubuh kita. Lubang-lubang ini yang kemudian menyebabkan ada sesuatu yang di dalam tubuh kita keluar dan ada sesuatu yang dari luar masuk ke dalam tubuh. Maka kita butuh udara untuk bernapas. Nanti udara masuk ke dalam oksigen. Kita butuh makanan sebagai asupan. Nanti masuk ke dalam. Nanti sesuatu yang sudah masuk ke dalam ini perlu kita keluarkan. Kita bernapas, mengeluarkan karbon dioksida. Ada yang dikeluarin. Buang air, kita mengeluarkan ampas. Ya, mengeluarkan air seni. Jadi karena tubuh manusia ada rongga, ada celah itu, maka memungkinkan sesuatu masuk ke dalam dan yang di dalam memungkinkan untuk keluar. Sehingga manusia membutuhkan sesuatu yang lain. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan As-Samad, artinya tidak ada celah dan rongga sehingga zat Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sesuatu yang di luar dirinya untuk masuk ke dalam zatnya. Dan juga tidak perlu mengeluarkan sesuatu yang ada dalam zatnya. Kita ini kalau nggak makan, nggak minum, nggak memasukkan udara ke dalam tubuh mati. Minimal rusak, sakit. Atau sebaliknya, jika tidak dikeluarkan sesuatu dalam diri kita ini, sakit. Orang nggak bisa kentut aja, itu bisa bayar puluhan juta. Bahaya sekali. Tidak keluar angin itu. Apalagi kotoran, nggak bisa, mohon maaf, tidak bisa pup, gitu, BAB. Itu bahaya sekali. Tidak bisa keluar keringat, nah, itu bahaya sekali. Ya. Jadi kalau tidak keluar sesuatu di dalam tubuh itu berbahaya. Tidak masuk sesuatu di luar tubuh juga berbahaya bagi dirinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan As-Samad, artinya tidak ada celah dan rongga, maka Allah tidak butuh apapun. Dan Allah tidak mengeluarkan sesuatu apapun dalam tubuhnya, dalam zatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun dari luar zatnya, maka semua yang di luar zatnya itu yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian diterjemahkan menjadi Allah tempat bergantung. Ya. Kalau tempat bergantung itu apa? Mu'allaq, ya, secara bahasa. Apa? Allaqa yu'alliqu ma'allaq, tempat bergantung. Tapi Allah tidak menyebut itu. Menyebutnya As-Samad, yang secara bahasa itu artinya sesuatu yang padat, penuh berisi, tidak memiliki rongga. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun, tidak butuh apapun. Maka sangat keliru orang-orang yang mengatakan kenapa manusia diciptakan? Karena Allah sendirian di jagat raya ini, lalu merasa kesepian, maka butuh hiburan. Allah ciptakanlah jagat raya, Allah ciptakanlah manusia, malaikat, jin, dan seterusnya. Ini anggapan yang tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun, bahkan hiburan nggak butuh. Kita butuh hiburan, butuh piknik, butuh jalan-jalan. Nggak jalan-jalan stres. Ya. Siapa yang stres? Istri. Nggak jalan-jalan, istri, anak-anak stres. Jalan-jalan dulu, kita yang stres. Jalan-jalan lagi, kita yang stres. Jadi manusia ini banyak butuhnya, banyak kebutuhannya. Makhluk ini banyak sekali kebutuhannya. Nah, ke siapa kita membutuhkan itu? Kepada Allah, zat yang tidak membutuhkan apapun. Karena Allah tidak membutuhkan apapun, maka apapun butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menggantungkan harapan kepada manusia, manusia itu butuh juga sesuatu. Maka terjadilah istilah tidak ada makan siang gratis. Dia ngasih bantuan, tapi sebetulnya dia punya tujuan. Apalagi sekarang musim pilkada. Oh, udah. Bantuan yang diberikan itu pasti ada embel-embelnya, ada buntutnya di belakangnya. Karena kalau enggak tidak bisa, ya, karena manusia itu pasti dia butuh sesuatu. Allah kalau ngasih, Allah nggak butuh apa-apa, sama sekali tidak membutuhkan sesuatu pun. Itulah Allah disifati dengan As-Samad, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi tempat bergantung. Menggantungkan apa? Harapan. Ya, kalau kita menggantungkan harapan kepada selain Allah, pasti kecewa. Ya, karena makhluk memiliki kepentingan dan kebutuhan. Ya. Aduh, kecewa saya Ustaz. Kemarin saya sampai berantem sama tetangga, sama istri berantem juga gara-gara pilihan pilpres. Oh, sekarang yang saya berantemin itu mereka rukun aja tuh. Nah,
Bareng-bareng aja tuh duduk. Wah, itu udah kacau udah gitu. Jadi kalau kita menggantungkan harapan kepada makhluk pasti kecewa, pasti kecewa. Siapapun itu. Tapi kalau kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Kenapa? Karena Allah tidak punya kepentingan. Allah tidak butuh apa-apa. Seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini membangkang, Allah tidak akan pensiun jadi Tuhan, nggak berhenti. Semua makhluk taat kepada pun, karena dia butuh kepada rakyat. Jadi kalau ada orang yang merasa tidak butuh kepada orang lain, itu aneh, menyelisih kodratnya. Karena kodratnya manusia, kita butuh kepada orang lain. Yang paling dekat tetangga, yang paling kita butuhkan, kita butuh tetangga. Jadi kalau ada orang berantem, bertengkar, memusuhi tetangga, itu aneh. Karena sebetulnya kita ini hidup dalam kehidupan kita. Yang paling dekat dengan kita itu bukan saudara, bukan kerabat. Apalagi follower. Follower cuma banyak di medsos doang. Yang paling dekat dengan kita ya tetangga yang rumahnya di samping, depan, belakang kita itu. Kalau kita sakit apalagi meninggal, tetangga, saudara kita, kerabat kita kan jauh itu. Yang ngurusin pertama siapa? Tetangga. Jadi kalau merasa nggak butuh dengan tetangga itu aneh, sangat aneh. Maka Rasulullah SAW menjadikan ukuran keimanan itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Di antara bukti keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah dia peduli sama tetangganya, berbuat baik sama tetangganya. Kenapa? Kita pergi tetangga itu tetangga. Betul. Apalagi saya sering pepergian, saya sering nitip. Tetangga, kemana lagi kita? Nitip sama keluarga kita diantah berantah di mana ya? Yang paling kenal tetangga. Kalau orang sudah tidak kenal sama tetangga, maka tetangga pun tidak mau kenal dia kan? Ada apapun bodoh amat akhirnya. Yang rugi kita sendiri. Jadi kalau ada orang merasa tidak butuh dengan orang lain itu aneh, karena dia menyalahi kodratnya. Karena manusia pasti butuh kepada orang lain. Baik. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Ini manusia, bukan hanya orang beriman, bukan hanya orang-orang bertakwa, seluruh manusia. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu fakir, membutuhkan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah lah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Nah, jadi kita minta bantuannya ke siapa? Ke Allah. Jadi kalau orang ketika dia punya masalah minta bantuannya hanya ke makhluk dan tidak minta kepada Allah, keliru. Mintanya ke Allah dulu mestinya. Ke Allah dulu baru ikhtiarnya lewat makhluk. Ya, karena Allah memberikan sesuatu itu tidak ujuk-ujuk turun dari langit, breng, langsung enggak kan? Lewat perantara manusia, maka ikhtiarnya begitu. Allahnya kita deketin. Allah pemilik jagat raya ini, pemilik langit, bumi dan isinya. Kita cuma pengen dapat pekerjaan misalnya. Pekerjaan itu hanya secuil dari isi bumi, isi dunia ini. Mintanya ke makhluk. Apalagi sampai ke dukun. Ya Allah. Nah, mestinya mintanya ke Allah karena Allah yang punya segala-galanya. Allah maha kaya. Semuanya ini punya Allah. Jadi kalau kita minta cuma sekedar rizki, cuma sekedar kesehatan, cuma sekedar kendaraan misalnya, buat Allah itu ya kecil banget gitu, nggak ada apa-apanya. Dunia dengan segala isinya aja itu, kata Rasulullah SAW, tidak lebih mulia di sisi Allah dibandingkan sebelah sayap. Ini raron mah gede, nyamuk ya. Ba'udah, nyamuk lebih kecil daripada raron ini. Sebelah sayapnya itu tidak lebih berharga di mata Allah dibandingkan dunia dengan segala isinya. Rasul pernah memperlihatkan kepada para sahabat, beliau celupkan tangannya ke dalam air, begitu diangkat, air menetes. Kata Rasulullah, kalian lihat air yang menetes? Iya ya Rasul. Yang netes itulah dunia dengan segala isinya. Yang tersisa di lautan, itulah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ngejar yang setetes dan melupakan lautan samudranya itu kebalik. Orang saking sibuknya mencari harta, lupa Allah, itu aneh gitu. Karena yang punya harta ini ya Allah, yang punya dunia ini Allah. Kok kita malah meninggalkan Allahnya gitu. Kalau Allahnya sudah kita deketin, apa yang sulit buat Allah?
Dan kita ini ya memang nggak bisa dapat apa-apa kecuali Allah. Allah yang sudah menentukan rezeki kita. Maka kata Allah, nahnu narzuqukum, kami yang kasih rezeki kepada kalian, bukan kita. Mohon maaf ya. Kita waktu kecil itu punya cita-cita. Hampir semua ketika kita masih kecil, TK atau SD, ditanyakan sama guru kita, apa cita-citamu? Jadi dokter, jadi pilot, jadi presiden. Coba, berapa persen dari kita yang hari ini pekerjaan kita itu yang kita cita-citakan dulu waktu TK atau waktu SD? Sedikit sekali, kebanyakannya enggak. Sedikit sekali. Kuliah, berapa banyak kita yang kuliah kemudian bekerja itu tidak sesuai dengan jurusan kuliah kita. Menunjukkan bahwa Allah yang kasih, Allah yang tentukan, bukan kita. Kita mengikhtiar doang. Ya termasuk mungkin tinggal di sini. Mungkin nggak pernah dari kecil itu kita punya cita-cita. Saya pokoknya nanti kalau sudah berumah tangga tinggalnya di Puri Serpong. Nggak ada, mana ada cita-cita itu. Dan kita juga tidak akan tahu setelah ini apakah di sini terus ataukah pindah ya. Boleh jadi ke Pondok Indah. Pondok Indah mertua. Atau ke yang mana lah kita nggak tahu. Nggak ada yang menjamin. Itu menunjukkan bahwa kita ini lemah sekali. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi seterusnya. Boleh jadi hari ini kita mendapatkan sesuatu, besok nggak dapat lagi. Atau boleh jadi hari ini kita nggak dapat apa-apa dan tidak punya apa-apa, besok Allah kasih. Gampang sekali buat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini jadi pejabat, besok langsung lengser, bisa jadi. Hari ini dia pesta pora, besok OTT langsung. Wow. Apalagi OTT-nya bansos, wah ngeri juga itu. Bukan karena KPK disumpah ini ibu, se-Indonesia ibu-ibu pada marah itu. Ya Allah, pantesan mie saya kurang, dia toh itu katanya. Sardennya pantesan sardennya udah buluk ini katanya. Itu biangnya ternyata. Wah se-Indonesia itu ibu-ibu pada marah tuh kesel. Masya Allah, ngeri tuh. Udah didoain mak-mak gitu udah takut pak. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi kita ini butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, sehebat dan sesibuk apapun kita, nggak boleh kita lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mesti Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus, ya. Baru yang lain. Itu makna Allahu As-Samad. Allah tempat bergantung. Kita menggantungkan harapan. Karena kalau enggak kecewa. Betapa banyak orang-orang yang dikecewakan di dunia ini. Dia ada tender, kalah tender, padahal sudah sesuai dengan prosedur, sudah sesuai dengan ini, mestinya dia yang menang. Ternyata yang di sana main uang, kecewa dia. Banyak sekali kecewa kita ini. Kalau bukan karena beriman, kita mengharapkan dan yakin akan pertolongan Allah, betapa banyak orang yang akan bunuh diri karena menghadapi kekecewaan dalam hidup. Itu sebabnya di negara-negara yang mohon maaf tidak menganut agama Islam atau tidak beragama, tingkat bunuh diri tinggi luar biasa. Jepang misalnya, itu orang bisa ngantri pak bunuh diri, ngantri. La ilaha illallah. Terjun lompat dari gedung tinggi itu, sampai ngantri itu. Ngeri. Setiap hari ada orang bunuh diri. Kenapa? Karena dia kecewa. Kenapa kecewa? Karena memang dia menggantungkan harapannya kepada kantor, kepada kolega, kepada rekan, kepada pacarnya, kepada pasangannya, kepada keluarganya. Yang itu pasti akan melahirkan kekecewaan. Akhirnya dia mengatakan, semua orang mengecewakan saya. Saya percaya sama ini, dia mengecewakan saya. Kesini mengecewakan saya, kesini mengecewakan saya. Ya memang manusia ini tidak bisa kita jadikan sebagai tempat bergantung, karena pasti akan melahirkan kecewa. Karena sebaik-baik kita pasti ada kurangnya. Padahal saya sudah berupaya Ustaz, maksimal mungkin memberikan yang terbaik buat dia, tapi dia tetap tidak percaya, tetap juga dia kecewa. Ya itulah manusia ya, pasti ada kurangnya. Maka kemana kita menggantungkan harapan agar tidak mendapatkan kekecewaan? Ya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu teorinya gampang, prakteknya yang susah. Apalagi kalau sudah ada masalah. Ustadz kan nggak ngerasain, enak aja ngomong. Yang ngerasain itu saya, sakitnya tuh di sini. Sama di sini, di kantong. Iya juga sih, mau gimana ya. Kita cuma bisa bilang sabar. Dan memang tidak ada lagi yang bisa kita ucapkan selain sabar. Sabar, yakin kepada Allah, yakin kepada Allah. Ya sampai kapan Ustaz? Sampai mati.
Kalau saya mati besok, ya itu sampai mati besok juga. Aduh, luar biasa. Sampai Agim aja cerita ya. Kata Agim, dulu waktu sedang tinggi-tingginya kita ngomong tentang kesabaran, menata hati dan seterusnya. Begitu Allah uji dengan masalah itu, waduh kacau balau. Saya pun butuh nasihat dari orang lah. Sampai ada yang mati, sabar sabar. Iya saya tahu sabar. Saya selama ini juga menyampaikan teori tentang sabar, tapi kenyataannya memang berat dan butuh orang untuk menasihati kesabaran itu. Jadi menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tugas dan kewajiban kita sebagai seorang manusia, bukan hanya sebagai muslim, tapi sebagai manusia kita membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala, apalagi sebagai seorang muslim. Ya. Itu karenanya lupa saya, ahli sejarah itu mengatakan yang menarik ketika dia mengkaji sejarah peradaban manusia, setiap peradaban itu mungkin beda-beda dalam hal kemajuan teknologi. Ada yang sudah mengerti tentang tata letak kota, ada satu peradaban yang belum mengerti. Pendidikan juga begitu, ada yang sudah mengerti tentang pendidikan, ada yang belum mengerti. Ada yang sudah mengenal baca tulis, ada yang belum. Setiap peradaban di dunia ini beda-beda. Tapi semua peradaban yang ada di dunia, dimanapun itu, mereka sama pada satu hal. Apa itu? Meyakini ada kekuatan lain di luar dirinya. Ya, apapun itu, mereka nyembah pohon, patung, Tuhan, apa saja, itu menandakan bahwa mereka yakin diri mereka ini memiliki banyak kekurangan, maka membutuhkan kekuatan lain yang di luar dirinya. Bedanya, kalau yang sampai kepada mereka dakwah, mereka akan menyembah Tuhan. Yang tidak sampai, mereka meyakini pohon inilah yang memberikan kekuatan. Kalau enggak, laut inilah yang memberikan kekuatan, gunung inilah yang memberikan kekuatan. Itu menandakan secara fitrah manusia ini yakin dan tahu dirinya kurang dan butuh bantuan sesuatu yang maha kuat, yang maha dahsyat di luar dari dirinya. Nah, itulah yang kemudian menjadi agama. Jadi secara fitrah memang begitu manusia itu. Baik, ayat ketiga, lam yalid walam yulad. Lam artinya tidak, yalid dari kata walada yalidu artinya melahirkan. Walam yulad dan juga tidak yulad berarti bentuknya pasif, dilahirkan. Tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Kalau melahirkan jadi bapak, berarti butuh kepada anak. Kita butuh anak nggak Pak? Butuh ya. Kita kerja pontang-panting apa segala macam itu karena anak. Anak dan istri kita itu. Capek lelah gitu, anak hilang. Kita butuh kepada anak. Anaklah yang menghilangkan penat, yang mengusir rasa lelah kita. Jadi kita butuh kepada anak. Jadi kalau Allah punya anak berarti Allah membutuhkan sesuatu. Itu mustahil. Walam yulad, tidak dilahirkan. Kalau dilahirkan sebagai anak maka pasti butuh orang tua. Anak pasti butuh. Ketika berantem bertengkar dia pulang ke rumah, bapak, mama, pasti butuh langsung. Itu dari hal yang sederhana. Pasti membutuhkan, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membutuhkan orang tua, nggak mungkin, jelas. Jadi kalau meyakini ada Tuhan anak, Tuhan bapak, itu secara logika nggak pas, tidak pas, karena Tuhan tidak mungkin membutuhkan sesuatu yang lain. Jadi Allah tidak melahirkan seperti Maryam dan tidak pula dilahirkan seperti Nabi Isa. Ini kata Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib. Beliau mengatakan ayat ini itu sanggahan kepada orang-orang Nasrani di Asbabun Nuzul yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan, Tuhanmu Allah itu seperti apa? Lalu disifati dalam ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Artinya tidak seperti Maryam. Jadi Maryam itu berarti manusia biasa, ya, bukan Tuhan. Nabi Isa karena dia dilahirkan maka dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, itu menunjukkan proses. Jadi manusia itu dilahirkan, sebelum kita terlahir ada proses. Ya, mohon maaf.
hubungan badan suami istri, kemudian pertemuan sel sperma dengan sel ovum, setelah itu terjadi pembuahan sel, terus jadi zigot, embrio, terus jadi anak, terlahir, jadi anak kecil, dewasa, remaja, terus sampai akhirnya meninggal. Itu semua proses. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengalami proses. Tidak ada Tuhan itu awalnya kecil lalu besar nanti setelah tua mati, nggak ada. Di Tuhan itu nggak ada istilah mati dan tidak ada istilah anak. Jadi kalau Thor, nah itu bukan Tuhan karena dia anak punya bapak, bapaknya mati lagi. Dewa di Asgard apa di mana tuh? Jadi Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad menunjukkan Allah itu tidak memiliki proses. Ketika orang-orang kafir Quraisy bertanya, Muhammad, Tuhanmu itu terbuat dari apa? Dari emas kah dia? Dari perak kah dia? Allah tegaskan lam yalid wa lam yulad. Tidak diciptakan dari sesuatu dan dia tidak melahirkan sesuatu. Jadi tidak berproses. Ada sebelum segala sesuatu ada dan akan tetap ada meskipun segala sesuatu sudah tidak ada. Maka disebut dengan al-awwalu wal akhiru. Allah lah yang awal. Sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada. Wal akhir, setelah segala sesuatu hancur binasa, Allah tetap ada. Kekal, keadaannya kekal. Baik, yang terakhir, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai, menyamai, sekufu. Sekufu ini artinya selevel. Setara. Jadi tidak ada sesuatu pun yang selevel atau setara dengan Allah Subhanahu wa taala, itu enggak ada. La fil haqiqati wala fil khayal. Tidak dalam hakikatnya maupun dalam khayalan. Jadi kalau kita menghayalkan sesuatu tentang Allah, yakin khayalan itu pasti salah. Ada yang membayangkan, oh mungkin Allah tuh begini, itu salah. Itu adalah khayalan dari syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin sesuatu pun menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia itu hanya bisa membayangkan sesuatu yang sudah dia tahu. Anak-anak yang tinggal di negeri gurun pasir misalnya, itu mereka nggak kenal ayam, nggak kenal apalagi yang tinggal di sini. Jadi mereka kalau disuruh menggambarkan tentang ayam kebingungan, nggak tahu. Disuruh menggambarkan tentang rambutan misalnya, disuruh menggambarkan tentang durian, dia nggak tahu, nggak bisa. Kenapa? Karena dia harus pernah lihat dulu. Sama seperti di sini, anak-anak kita suruh menggambarkan tentang buah tin dan buah zaitun, mereka banyak nggak tahu. Karena dia harus tahu, kenal dulu, pernah lihat, pernah dengar, pernah menyentuh, pernah memegang dan seterusnya, baru dia bisa membayangkan. Jadi manusia tidak mungkin bisa membayangkan tentang Allah. Kenapa? Karena belum pernah melihat atau mendengar Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang menyatakan saya pernah melihat Allah, nah itu pasti dusta. Itu syaitan. Makanya ada riwayat itu ya. Allah alam kesahihannya, tapi masyhur ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang salat, tiba-tiba datang sesuatu lalu berbicara, mulai hari ini telah aku halalkan segala yang aku haramkan untuk selainmu, dan telah aku haramkan untukmu segala telah aku halalkan segala sesuatu yang telah aku haramkan untuk selainmu. Jadi dihalalkan. Zina haram buat yang lain, buatmu halal. Mencuri haram buat yang lain, tapi buatmu halal. Lalu ditanya, kamu siapa? Ana rabbukal a'la. Saya adalah Tuhanmu yang maha mulia. Digulung sajadahnya ini, dilempar. Engkau adalah syaitan. Ya, jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menampakkan wujudnya kepada manusia biasa. Itu pasti setan. Kalau sudah merasa mendapatkan sesuatu yang gaib, apalagi berbicara dengan Tuhan, nah itu udah pasti setan itu. Karena risalah kenabian sudah closing, sudah tutup. Udah nggak ada lagi dengan meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad artinya tidak ada
Satupun makhluk yang menyerupai Allah, baik dalam zatnya, sifatnya, maupun perbuatan. Ya, nggak ada. Jadi tidak ada manusia yang sifatnya itu menyerupai Allah, nggak ada. Perbuatan yang menyerupai Allah nggak ada. Jangankan Allah, Nabi Muhammad aja nyaris tidak ada. Nyaris tidak ada. Umar kata Umar, saya jauh sekali dari Rasulullah. Umar itu, apalagi kita, wah itu jauh sekali dengan Rasulullah SAW. Apalagi dengan Allah, itu nggak mungkin. Jadi kalau ada istilah, nggak tahu saya salah atau tidak memahami apa istilahnya al-hulul itu, manunggaling kaula Gusti itu apa namanya istilahnya? Menyatu dengan Tuhan itu. Saya tahu bahasa Arabnya al-hulul, manunggaling kaula Gusti istilah ya. Menyatu dengan Tuhan. Ketika ditanya, di mana Allah? Di sini Allah. Di mana wahai fulan, misalnya namanya si fulan, di sini. Saya fulan dengan Allah sudah menyatu menjadi satu. Itu udah melebur. Nggak tahu saya itu bagaimana memahaminya konsep gitu ya. Yang jelas tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ada sebagian yang menafsirkan karena Allah memiliki asmaul husna, sifat-sifat yang baik itu. Ya. Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kalau manusia terus melatih dirinya untuk menjadi pemurah, maka lama-lama sifat pemurah Allah akan menempel di dirinya. Melatih dirinya untuk selalu berkasih sayang, lama-lama sifat Allah akan menempel di dirinya. Kita katakan itu bohong, tidak mungkin. Ya. Kita mungkin bisa mengamalkan asmaul husna, tapi tidak mungkin bisa sampai level seperti sifatnya Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin, mustahil. Sebaik-baiknya manusia tidak akan mungkin mampu menyaingi kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha arhama bi'ibadihi minal ummi biwaladiha." Kalau seorang ibu sangat sayang kepada anak, kata Rasulullah, sayangnya Allah kepada hambanya jauh melebihi sayangnya ibu kepada anak. Kenapa enggak bapak ya? Karena bapak itu sayangnya katanya agak kurang. Ibu luar biasa kepada anak. Biar kata kesel luar biasa. Kalau anak itu datang minta maaf, nangis-nangis, selesai udah. Kalau bapak kadang-kadang belum. Masih enggak. Udah nangis pak, kasihan. Enggak, pokoknya enggak. Kalau ibu nggak bisa, lulu langsung hatinya. Mau apa selesai. Ya. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, rasa sayang Allah atau bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya itu melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Jadi seorang hamba itu dia datang kepada Allah mengadukan segala keluh kesahnya, meminta kepada Allah pasti dikasih. Anak kita aja datang nangis merengek kepada ibunya dikasih pak. Nggak ada aja diada-adain. Ngutang kalau perlu demi melihat anaknya bahagia. Itu ibu tuh. Kata Rasulullah, Allah itu jauh lebih itu. Masya Allah. Maka manusia tidak akan mungkin bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyerupai 0,1% aja nggak mungkin untuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang mengaku telah memiliki sifat-sifat ilahiyah dalam dirinya, nah itu kita katakan kadzib, dusta dia. Wah, jauh sekali, kita banyak sekali dosa dan maksiatnya. Taib. Ini barangkali akhir dari surat Al-Ikhlas. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang ke surat berikutnya, yaitu surat Al-Lahab. Mungkin sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau diteruskan jika saya keliru, falyatafadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan Allah menurunkan ayat ini. Nah, cuma tadi mungkin saya mengenai Ustaz kan tidak ada perintah dan larangan di sini. Kalau saya menangkap mungkin mau diluruskan justru ini perintah dan larangan gitu, bahwa kalau qul huwallahu ahad bukan fir'aun terlebih awal memerintahkan kita untuk membersihkan diri atau membersihkan dan melarang juga adanya ketergantungan kita kepada selain Allah gitu. Nah, terus yang tadi mungkin sedikit
mengomentari haula manggali gusti gitu, yang itu dianggap pahamnya seksi digenal di Wali Songo gitu, 9. Yang saya pernah baca buku di sejarah Wali Songo itu bahwa para wali sebenarnya tidak menganggap beliau itu sesat gitu ya. Justru khawatir para umatnya yang tingkat ketauhidannya tidak sampai seperti hanya pemahaman seksi digenal, yang kalau menurut cerita bahwa ulama menggali gusti itu beliau menganggap seorang makhluk itu tidak ada apa-apanya termasuk dirinya, yang ada hanya Allah gitu. Nah, sehingga itu memang kalau dipahami sama orang dianggap dia Tuhan gitu. Tapi kalau beliau di buku Dua Songo itu menganggap saking meniadakan diri sebagai makhluk gitu ya, tidak boleh bersombong, tidak punya kekuasaan apa-apa, yang ada hanyalah kekuasaan Allah dan kehendak Allah. Walaupun mungkin ini juga amat banyak macamnya ya pemahaman di situ. Itu Ustaz, mohon tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya betul. Ya yang pertama, qul itu perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala karena ada sebab nuzulnya tadi. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka qul itu sebagai jawaban kepada mereka. Tapi yang dimaksud Al-Mawardi tidak ada larangan dan perintah di sini, maksudnya seperti perintah sholat, perintah puasa, larangan berbuat zalim, maksudnya lebih ke situ gitu. Ya, bukan perintah yang implisit. Ya, itu kan implisit ya. Jadi kalau kita pahami, justru ayat ini perintah kita untuk memurnikan Allah betul, tapi itu secara implisit. Tapi perintah untuk mengesahkan dalam bentuk redaksi sebuah kalimat itu tidak kita temukan dalam ayat ini. Itu maksudnya. Ya, adapun makna kandungannya betul, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua betul, ya, saya tidak menisbatkan kepada Syekh Siti Jenar tadi, tidak saya sebut namanya karena memang kontroversi di situnya. Yang saya permasalahkan adalah ketika memahami konsep al-hulul, apa sih bahasa Indonesianya itu? Wihdatul wujud, masih bahasa Arab juga ya. Apa? Patisme. Panteisme satunya. Ah itu istilahnya itu ya. Jadi al-hulul atau wahdatul wujud kalau dipahami seperti yang Ustaz Dadang sampaikan tadi, nah itu nggak masalah gitu. Bahwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya tidak ada apa-apanya, kebaikan sebesar apapun di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Sehingga memurnikan diri kita menjadi nol, mengosongkan diri kita sehingga tidak ada sifat sombong dan takabur, maka itu tidak masalah gitu. Nah itu juga saya baca juga Syekh Siti Jenar maksudnya ke situ. Yang bermasalah sebetulnya adalah pengikutnya Syekh Siti Jenar yang pemahamannya belum sampai ke sana gitu. Tapi ada yang mengatakan Allah alam karena memang tidak bisa ditelusuri secara pasti tentang Syekh Siti Jenar ini. Itu juga banyak kilawaqolanya, meskipun buku-buku yang kita baca itu juga tidak sedetail bagaimana menggambarkan sejarah yang lain misalnya gitu. Nah sehingga terjadi kontroversi. Yang jelas kalau ada yang memahami wihdatul wujud itu sebagai bentuk dia sudah merasa memiliki sifat-sifat ilahiyah, maka itu kita katakan tidak benar gitu. Tapi kalau wihdatul wujudnya adalah justru menolkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan ya nggak masalah kalau yang itu. Itu barangkali Ustaz. Jazakallah khair ya, atas tambahannya. Ada lagi? Pak Haji, mungkin ada tambahan? Cukup? Nah ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Isya jam berapa? Udah masuk? Lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Mudah-mudahan Allah selalu bantu kita untuk selalu memurnikan ketauhidan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang paling bisa menyelamatkan kita pada hari kiamat adalah ketika kita mati dalam kondisi tidak membawa unsur kesyirikan, sekecil apapun itu yang akan menyelamatkan kita insyaallah. Sebesar apapun amalan seseorang, tapi kalau mati membawa unsur kesyirikan, tidak selamat. Nauzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan, sehingga dengan itu meski mungkin masih sedikit amal ibadah kita, mudah-mudahan Allah pantaskan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.